Ternyata itu Masya Allah efektif. Efektif. Jadi mereka itu menjapri banyak, sangat bermanfaat. Jadi saya mau tahu seperti apa gitu. Nah, saya merasakan ketika kemarin di seminar lunas amanah itu, Masya Allah sampai sekarang itu belum selesai saya follow up. Saking apa? Saking ternyata banyak respon dari mereka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, tapi semangatnya semangat pagi ya. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah. Pertama-tama, marilah kita yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di sini untuk mencari ilmu bersama-sama dari pembicara atau pemateri kita yang luar biasa kerennya hari ini ya. Shalawat serta Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya berharap semuanya untuk videonya dibuka ya, supaya kita sama-sama bisa lihat nih wajah-wajahnya Rahmi bersama, berkumpul bersama di Zoom ini, yaitu dalam acara pembinaan rutin yang akan dibawakan oleh Umi Nina. Oke, yang belum buka videonya silakan dibuka dulu ya, teman-teman. Ada dari mana saja nih? Mbak Gina, Bunda Marleni, Bunda Erlina, mana nih videonya dibuka dulu. Oke, terima kasih. Sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran ala hadin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa ini insya Allah ya. Kita akan mendengarkan bukan hanya sekedar di telinga saja sampainya, akan tetapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke dalam hati, ke dalam jiwa raga kita, sehingga bisa dipraktekkan nanti ya. Oke, baik, karena Umi Nina sudah ada, marilah kita sambut pemateri yang luar biasa kerennya, yang bisa membangkitkan semangat kita semuanya ya, yaitu Umi Nina. Kepada Umi Nina dipersilahkan. Silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Selin atas waktunya. Teman-teman, mungkin ketika saya sedang berbicara, mohon videonya nyala dan juga mungkin untuk sementara suaranya boleh dimatikan dulu ya. Biar nanti insya Allah ya kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya cintai dan saya hormati dan juga yang sama-sama kita berjuang ya di bisnis ini, tidak ada rasa syukur yang tak terhingga, yaitu alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita jatah usia dan alhamdulillah amanah usia yang Allah berikan kepada kita semuanya kita pergunakan untuk kebaikan. Dan insya Allah semoga yang kita korbankan di siang hari ini waktu, tenaga dan pikiran semoga menambah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada para keluarga, sahabatnya, ya, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik teman, jadi materinya tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi mohon catatannya dipersiapkan. Sudah siap ya dengan catatannya, dengan bukunya, dengan pulpennya ya. Satu kata yang ingin saya sampaikan buat teman-teman adalah mari kita sama-sama teman-teman kita berjuang di bisnis ini, yaitu dengan sukses secepatnya. Jadi tanpa perencanaan dan tanpa langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, kira-kira saya boleh teman-teman nanti di chat di bawah ya sama teman-teman. Kira-kira nanti di bulan Maret berapa yang ingin teman-teman jumlah botol yang ingin terjual di bulan Maret. Coba ditulis dulu semuanya. Boleh menulis ya di chat. Berapa kira-kira yang ingin teman-teman peroleh di bulan Maret? Ayo, semuanya boleh menulis berapa kira-kira yang ingin terjual di bulan Maret. Oh, alhamdulillah, Cikgu Eli 500 botol. Tante Leni 200 botol. Boleh yang lainnya? Ada yang menulis lagi? Oke, Pak Firdaus 50, Bunda Umi 300, Ibu Om 200 botol. Ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian juga Tante Puji 200 botol, Ibu Gina 150 botol, Bu Yuli Teh Yuli 100 botol. Ya, berapapun yang teman-teman tulis, saya doakan semoga di bulan Maret tercapai. Ya, Bunda Ines 200 botol. Itu yang pertama. Jadi Ibu Erlina 100 botol ya. Nah, kemudian boleh teman-teman mitra yang bisa bersama-sama dengan teman-teman yang terekrut di bulan Maret boleh ditulis berapa mitra yang ingin teman-teman peroleh di bulan Maret, boleh dituliskan. Boleh dituliskan di chat. Oke, Bu Erlina 10. Boleh yang lainnya, Mas Firdaus 10. Ya, Bu Elin 30. Berapa lagi? Oke. Alhamdulillah ya, insya Allah. Ada yang 10. Ya, Bunda Ines 10. Ya, insya Allah. Apapun tadi yang teman-teman tuliskan di chat ini, semoga Allah kabulkan. Ya, baik itu adalah jumlah botol yang terjual maupun jumlah mitra yang terekrut bersama dengan teman-teman.
Nah, teman-teman, itu dijadikan oleh kita adalah catatan langkah kita di bulan Maret. Jadi itu harus dijadikan catatan tujuan teman-teman di bulan Maret. Nah, bagaimana caranya? Ketika teman-teman mohon maaf di bulan Maret, itu tadi ada yang ingin tercapai adalah 300 botol, berarti teman-teman itu harus bisa menjual setiap hari berarti 3 botol. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Kalau yang diinginkan adalah 300 botol dalam sebulan, berarti sehari berapa botol? Berapa botol? 1 ya, betul nggak? 1 botol ya? 10 botol. 10. Ya, 10 botol. Berarti teman-teman 10 botol. Oh, berarti ini matematikanya nggak lulus ya. Bisanya cuma ngitung uang doang. Jadi 10 botol. Nah, jika hari itu teman-teman tidak tercapai 10 botol, misalkan hanya 5 botol, berarti teman-teman hari besoknya yang 5 botol harus ditambah di bulan berikutnya adalah ditambahkan. Berarti teman-teman punya hutang, berarti hari tersebut harus 15 botol. Nah, ternyata pada hari tersebut hanya 10 botol yang terjual. Nah, berarti kan 5 botol terhutang ya. Nah, berarti di hari berikutnya gitu kan. Nah, ketika kita punya patokan seperti itu, nah teman-teman akhirnya akan memiliki strategi apa yang harus saya lakukan dengan keinginan yang ingin dicapai oleh teman-teman. Ya. Nah, sekarang nih di awal bulan Maret ini, teman-teman menulis di buku, ya Allah, semoga saya di bulan Maret tercapai penjualan saya 300 botol dan jumlah mitra yang terekrut adalah 10 botol. Silakan teman-teman nanti di buku. Jadi kalau teman-teman yang betul-betul serius ingin sukses di British Propolis harus memiliki buku khusus. Ya, saya ada namanya buku ketika materi Pak Ipo khusus, ya, materi Mr. Jos khusus, gitu kan. Kemudian juga ketika materi pembinaan pun saya khusus. Maksudnya ketika seperti ini, bukan ditulis materinya, artinya judul-judulnya yang saya sampaikan adalah khusus. Jadi artinya kita tidak akan tercampurkan, gitu kan, seperti itu. Nah, ketika materi pembinaan saya nyambung dengan buku catatan para mitra, ya, baik mitra yang sudah terekrut maupun mitra yang calon mitra seperti itu. Itu adalah di buku khusus tentang pembinaan. Nah, itu adalah langkah awal, teman-teman. Jadi kan Islam pun menyuruh kepada kita segala sesuatu harus diikat dengan cara menulis. Ya. Nah, jadi jangan sampai pingin 300 botol, tapi kita nggak tahu langkahnya harus seperti apa, gitu kan. Tapi ketika teman-teman pingin terjual 300 botol, berarti teman-teman itu sehari harus 10 botol. Nah, akhirnya punya catatan, hari ini harus 10 botol, ditulis, oh iya, udah 10 botol belum ya hari ini, gitu kan. Nah, oh ternyata baru 5 botol, oh 5 botol lagi berarti besok saya harus terjual 15 botol. Nah, itu ya, jadi artinya teman-teman harus sudah punya konsep, harus sudah punya planning yang harus kita lakukan dari tujuan yang akan dicapai per tiap bulannya. Nah, itu ada ciri orang yang sukses. Makanya kita harus punya catatan. Itu yang pertama. Catatan berarti di lembaran baru ya. Maret 2021. Ya Allah, semoga tercapai. Penjualan saya adalah di bulan ini 300 botol dan mitra adalah 10 orang. Seperti itu. Nah, itu sudah kelihatan kesungguhan kita. Kelihatan kesungguhan kita, ada administrasi yang jelas bahwa kita tuh benar-benar serius di bisnis ini. Jadi kalau orang yang tidak serius di bisnis ini, dia tidak punya catatan. Oh, mau berapa nih yang tercapai gitu ya. Kemudian, oh tercapai atau belum ya gitu. Atau kadang-kadang ketika ditanya sama saya, Ibu udah tercapai. Misalkan jarang menulis impian juga ya. Jadi akhirnya saya nggak bisa melihat nih yang sudah tercapai oleh teman-teman ya gitu. Udah gitu ketika ditanya berapa ya saya tercapai, udah nggak pernah gitu ya menulis laporan di impiannya gitu ya. Jadi makanya teman-teman mulai sekarang tolong untuk aktif mengisi impiannya biar nanti saya bisa langsung evaluasi dan di situ memberikan materi apa yang kurang dari teman-teman semuanya. Ya, jadi mungkin nanti pembinaan berikutnya saya akan bertanya, sudahkah teman-teman memiliki buku ya catatannya? Misalkan Umi Nina kayak ke anak TK aja, kayak ke anak SD aja, mentang-mentang Umi Nina ngajar TK gitu kan. Maksudnya kadang kita menyepelekan. Kan saya bilang, teman-teman jangan terlalu lama prosesnya. Di rumah sudah menunggu,
suami kita, anak-anak kita, ingin kita itu supaya bisa sukses secepatnya. Nah itu. Nah makanya sukses cepatnya itu ketika kita punya administrasi. Administrasi itu merupakan tanda bukti bahwa kita sudah bekerja, gitu kan. Nah itu ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah kalau teman-teman mempunyai keinginan yang ingin sukses, gitu kan, di samping tadi punya agenda yang planning yang terencana, juga teman-teman harus menguatkan komitmen. Nah, komitmen. Komitmen apa? Komitmen waktu. Salah satunya komitmen waktu. Jadi kalau orang yang sudah serius, dia akan menguatkan keinginannya dengan salah satunya komitmen terhadap waktu yang kita miliki. Nina, waktu kita hanya 24 jam. Betul, waktu kita tuh hanya 24 jam. Ya. Ya, waktu kita hanya 24 jam, betul. Nina, saya bekerja, betul. Tapi saya salut, ya, Teh Imes itu kerja. Tante Leni itu kerja. Tapi di sela-sela waktunya itu, dia sudah penjualannya wow, gitu ya. Teh Imes itu sangat luar biasa. Tuh baru berapa bulan sudah 40-50 penjualannya, penjualan beliau gitu kan. Padahal baru masuk gitu kan seperti itu. Kenapa? Karena dia punya waktu yang dia komitmenkan. Jadi saya menginginkan teman-teman itu dalam satu hari harus sudah memiliki waktu yang memang khusus untuk bisnis. Baik itu 2 jam ataupun 3 jam. Nah itu harus dipaksakan teman-teman. Jadi sesibuk apapun teman-teman itu harus dipaksakan karena memang teman-teman ingin sukses. Kecuali kalau memang masuk ke bisnisnya itu hanya ala kadarnya, hanya mengisi kekosongan waktu. Nah ingat kalau kita niatnya hanya ala kadarnya, hanya istilahnya itu mengisi kekosongan waktu, berarti hasilnya pun ala kadarnya. Ya. Nah sekarang saya ingin menanyakan komitmen teman-teman. Teman-teman kira-kira sehari mau berkomitmen berapa jam untuk mengelola bisnis ini? Boleh ditulis. Ya. Berapa jam yang kira-kira teman-teman, saya nggak perlu waktu teman-teman mulus sampai 5 jam, 6 jam nggak perlu, 4 jam nggak perlu. Tapi artinya ini adalah komitmen kemampuan diri kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Mohon maaf, teman-teman kira-kira dalam satu hari bisa mengkomitmenkan waktu itu adalah berapa jam untuk bisnis ini? Boleh ditulis. Oke, Bunda Ani 2 jam. Oke. Oke, Ciku Elin 4 jam. Boleh, siapa lagi? Bu Rahayu 1 jam, Bunda Umi 4 jam, Bunda Imes 2 jam. Oke. Ada lagi? Tante Puji 2 jam. Oke. Ada lagi? Teh Yuli 2 jam, Bu Elina 3 jam. Oke. Terima kasih yang sudah menulis. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Ibu Om 2 jam, semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan, dan semoga Allah pun membimbing teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, Teh Ai ya 2 jam. Nah, teman-teman, 2 jam yang kita miliki bukan berarti, mohon maaf ya, langsung standby 2 jam untuk bisnis. Tidak langsung sekaligus. Silahkan teman-teman diatur. Teman-teman yang memiliki, yang menguasai waktu, ya dari waktu yang dimiliki itu 24 jam, kira-kira jam berapa, mau jam berapa, yang penting total dalam satu hari satu malam itu teman-teman 2 jam. Ya. Jadi dalam satu malam itu adalah teman-teman 2 jam. Ya. Jadi kalau kita belum 2 jam, berarti kita kurangi jatah waktu tidur. Yang saya lakukan ketika di awal waktu, ketika di awal bisnis. Ya. Jadi ketika di awal bisnis, saya berkomitmen itu 4 jam. Jadi kalau saya mohon maaf belum menjapri orang dalam satu hari itu adalah 50 orang, 100 orang, berarti saya jangan tidur dulu. Gitu. Kalau saya dalam satu hari itu, karena saya mengkomitmenkan di awal itu adalah 4 jam, berarti saya jangan tidur dulu kalau saya itu belum 4 jam mengalokasikan waktu untuk bisnis. Itu teman-teman. Jadi seorang mukmin, seorang muslimah, seorang muslimah yang baik adalah yang senantiasa menghargai dengan waktunya. Kalau waktu kasaif, jadi waktu itu adalah pedang, ya seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi saya hargai apa yang teman-teman inginkan di bulan Maret, jumlah yang terjual, mitra yang
rekrut dan waktu yang dikomitmenkan untuk bisnis teman-teman sama Allah tadi dikatakan Allah membimbing teman-teman, Allah memudahkan teman-teman, dan mulai sekarang Maret teman-teman harus berkomitmen. Saya secara pribadi, saya akan membantu teman-teman yang memang memiliki keinginan yang kuat untuk maju. Ya. Nah, bagaimana gitu? Pertama ketika saya WA pas respon, ya. Ketika saya tugaskan juga, insya Allah secepatnya. Tapi Masya Allah saya sangat salut dengan teman-teman yang ada di grup ini ya, di grup saya ini luar biasa ya. Jadi kita rame di grupnya gitu ya, dan juga saling mensupport satu sama lain ya. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya ya. Gitu. Itu 3 poin yang saya ingin kuatkan di awal. Yang ketiga nih teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan setiap hari nih? Teman-teman, ya kuncinya itu kita melakukan action, ada gerakan dari jari kita, ya, gerakan dari otak kita, gerakan dari pikiran kita, hati kita. Jadi kalau teman-teman mohon maaf, tidak ada gerakan tangan di sini, kemudian tidak bekerja otaknya, pikirannya tidak bekerja, dan hatinya pun tidak bekerja, itu mustahil yang namanya rezeki itu akan mendekat. Ya. Jadi rezeki itu akan mendekat kepada kita, closing akan mendekat kepada kita kalau kita sudah ikhtiar. Baik itu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Makanya saya di grup setiap pagi mengingatkan paling tidak ada support menyamakan satu persepsi, satu suhu kita. Pertama adalah bangun tidur adalah teringat yang pertama itu adalah kepada Allah yang Maha Khalik. Ya Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah yang maha segalanya. Sang Kholik ya, yang memberikan kesempatan kita bisa bangun kembali. Nah, itu satu hal yang harus disyukuri oleh kita semuanya. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa tetap teman-teman walaupun misalkan saya sudah misalkan mitranya seperti ini gitu ya, kemudian juga penjualannya sudah seperti ini, itu saya tetap punya komitmen bahwa saya pun tetap harus mencari mitra dan saya pun harus membantu calon mitra dari teman-teman semuanya. Ya. Nah, makanya teman-teman karena saya punya keinginan ingin membantu teman-teman, saya punya keinginan kuat ingin membantu teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan lupa ya, pagi-pagi biasa ya. Saya itu sebelum tidur ini ya, baik itu yang sudah distributor, baik ada yang di grup menengah, baik ada yang di grup dasar, semuanya pagi-pagi itu saya tugaskan untuk menjapri orang itu adalah 30 orang. Nah, saya mengucapkan barakallah kepada yang tadinya ada di grup dasar sudah masuk di grup menengah dan yang sudah di grup menengah masuk di grup leader ya, insya Allah per hari tadi gitu. Kenapa? Karena saya melihat dari kinerja teman-teman semuanya. Jadi pagi-pagi itu biasa teman-teman. Oke, mulai sekarang masuk ke teknis ya. Mulai sekarang masuk ke teknis. Yang baru masuk gabung di bisnis ini, teman-teman nanti kalau yang tidak jelas dengan Zoom ini boleh bertanya kepada leadernya. Jadi teman-teman malam sebelum tidur itu teman-teman matikan kuotanya, oke? Matikan kuotanya, kirim salam, 30 aja ke 30 nama, ya? Paham ya? Kirim salam, assalamualaikum, ya. Hanya itu saja, pakai emoticon di belakangnya. Assalamualaikum. Kirim ke 30 nama. Ya. Jadi kirim ke 30 nama. Nah, ketika pagi bangun tidur ya. Nah, itu kan kita misalkan melaksanakan aktivitas langit ya. Ibadah-ibadah kita ya. Tilawah gitu dan sebagainya. Ternyata tuh kan mereka menjawab. Nah, yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini dengan siapa? Nah, silakan teman-teman itu dijawab. Kalau memang waktu itu adalah pagi, itu free waktunya, silakan dijawab. Misalkan ternyata dari 30 itu yang jawab 30-30-nya gitu. Silakan tinggal diatur waktunya. Kalau misalkan pagi-pagi sempatnya hanya 10 nama, 10 nomor kontak, berarti 10 nomor kontak itu sama teman-teman dijawabnya. Ya. Nah, 10 sampai pokoknya hari itu 30 itu kalau misalkan 30-30-nya menjawab, teman-teman dibalas.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya dengan Bu Gina Permatasari, gitu ya. Mohon izin untuk menyimpan nomor ibu, gitu, seperti itu dan sebagainya, bla 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 gitu dan sebagainya lah pokoknya. Apalagi misalkan kalau kita yang sudah kenal, silakan disesuaikan bahasa tergantung dari kepada siapakah kita berkomunikasi. Oke, terus yang selanjutnya ketika sudah gitu, oh iya Ibu izin juga ya, boleh kalau tidak keberatan, Ibu pun tolong save nomor saya ya Bu, barangkali suatu saat kita bisa saling memberikan manfaat. Oke, dicatat ya. Tadi izin Assalamualaikum, yang keduanya adalah salam kenal Bu, saya dengan Gina Permatasari, gitu. Izin memperkenalkan diri, semoga Ibu tidak keberatan, gitu. Dan mohon izin juga Ibu jika tidak keberatan untuk menyimpan nomor saya, siapa tahu suatu saat bisa saling memberikan manfaat. Nah, silahkan itu diatur bahasanya, tapi yang jelas teman-teman adalah paham dan yang diajak bicara pun paham. Ya. Nah, ketika sudah permintaan begitu, kita 30 nama itu betul-betul misalkan menjawab salam kita, besoknya, teman-teman, besoknya adalah yang tadi sudah menyimpan, yang kemarin sudah kontak dengan kita 30 nama, dilihat. Oh, kemarin tuh namanya ini, ditulis sama kita teman-teman. Ya. Umi kayaknya ribet banget harus nulis-nulis. Ya itu harus ditulis, biar kita itu terarah. Ditulis yang kita itu, kita kirim salam tuh kepada siapa saja, ditulis. Apalagi nanti misalkan sudah memberikan nama. Kemudian lihat besok di status WA-nya, ya lihat nama tersebut itu di status WA-nya. Dia misalkan menampilkan status WA apa gitu ya. Nah, baru di situ Assalamualaikum Ibu gitu. Misalkan dedenya lucu sekali gitu. Ya Ibu bunganya bagus banget sesuai dengan gambar yang dia tampilkan. Kecuali yang misalkan dianya jualan atau apa ya, mungkin kita jangan komen ya, takutnya kita nanti jadi tergiur ya dengan jualannya seperti itu. Nah, sambil teman-teman itu adalah mengirimkan salam dan kita menyapa gitu kan seperti itu, tolong untuk di profile itu adalah profile teman-teman sendiri itu adalah dirubah. Misalkan reseller British Propolis gitu, agen British Propolis gitu kan seperti itu. Sambil proses teman-teman memperbaiki foto profilnya ya. Biar nanti ketika ini siapa nih ya gitu kan. Akhirnya jadi ngelihat nih, oh dia ternyata jualan British Propolis nih gitu. Nanti ada proses itu gitu ya. Nah, teman-teman yang menjawab itu, yang respon dengan salam kita, yang respon dengan sapaan kita di nomor kontak WA, teman-teman ditulis di buku itu. Tulisan teman-teman dikasih kode. 1 camit Dini misalkan. 1 camit Ani ya. Jadi artinya itulah database kita. Nah, database kita. Nah, sambil kita menunggu seperti itu, tetap teman-teman kirim lagi salam 30. Ya, tetap teman-teman kirim salam lagi kepada 30 orang itu. Nah, tadi yang sudah disimpan di buku itu di hari pertama, nggak apa-apa tidak disapa lagi, Baru di hari ketiganya, teman-teman sapa lagi ketika melihat status mereka. Paham ya? Paham sampai sini teman-teman? Boleh kalau yang paham acungkan jempolnya. Paham nggak? Iya, alhamdulillah. Bunda Ani paham? Paham, ya. Teman-teman yang paham boleh saya lihat dulu ya. Yang paham boleh acungkan jempolnya. Oke, ya terima kasih. Teh Yuli paham nggak? Oke, ya. Oke, yang paham diacungkan jempolnya ya, biar saya tidak terlalu jauh. Nah, akhirnya tadi yang 30 itu ada misalkan 10 orang yang aktif respon dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, kita simpan di database buku kita. Nah, itu bisa dijadikan ketika ada keluar, ketika ada seminar, itu adalah orang-orang yang pertama akan kita undang. Sambil di HP kita pun dirubah namanya. Jadi depannya itu ada 1 camit siapa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sambil kita pun merubah, mengedit. Jadi nanti ketika teman-teman ada keluar atau seminar, itu adalah orang yang akan kita dulukan untuk diajak. Tapi kalau memang dia sudah tersimpan, mohon maaf, per 3 hari itu adalah teman-teman menyapa. Ya, itu ya teman-teman, paham ya? Oke.
Nah, kalau misalkan begitu, kira-kira dalam 1 bulan bisa nggak ada 400 data 1 titik camit, ada nggak dalam sebulan? Bisa juga ya, karena kalau kita semua menjawab aja 300 kali 30 itu kan hampir 900 gitu kan. Kita ambil setengahnya saja. Nah, jadi kan database kita itu banyak ya. Database kita itu banyak. Jadi jangan sampai ketika mohon maaf misalkan ada kuliah atau ada seminar, saya selalu meminta tolong teman-teman mengirimkan 10 nama. Tolong teman-teman mengirimkan 20 nama. Kok kayaknya susah banget mengirimkan hal itu, nama itu. Kenapa? Itu menandakan bahwa teman-teman tidak komitmen, tidak konsisten setiap hari melakukan salam kenal dengan mereka itu, misalkan 30 orang, 30 nomor kontak. Karena kalau teman-teman komitmen melakukan hal itu, insya Allah itu tuh akan ketika saya minta 50 orang, mereka langsung langsung bentar ya. Yang sinyal ada suara. Putus. Oke, ya. Mohon maaf tadi ada yang minta di-admit. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan Bu minta 30 nama, Bu minta 20 nama, Bu minta 10 nama, ternyata teman-teman masih susah, berarti teman-teman tidak melakukan salam kenal ya. Tidak melakukan salam kenal. Nah, ketika teman-teman salam kenal, jangan dulu menawarkan British Propolis. Enggak ya, jangan dulu. Pokoknya kita hanya salam kenal saja. Kalau kita langsung kepada menawarkan, itu mohon maaf, yang ada mungkin nanti ketika ada lagi gitu ya, ketika ada informasi-informasi dari kita, atau ketika kita salam, atau ketika kita menyapa, dia tidak akan jawab biasanya. Kenapa? Ini paling nawarin British Propolis. Jangan dulu, gitu ya. Jangan dulu ya. Tapi bangun kedekatan dulu. Ya. Bangun kedekatan dulu. Walaupun memang ada tipe, ya Teh Imes itu Masya Allah luar biasa. Itu yang tipe orang yang hard selling. Jadi penawaran itu ketika, Mi, screenshot sama beliau. Mi, ini jawabnya apa? Saya jawab begini. Mi, closing gitu. Saya tuh aneh kadang-kadang ya. Jadi setiap hari men-screenshot selalu ujung-ujungnya closing. Makanya nggak aneh kalau dia bisa penjualan sampai 60 per bulan ya, seperti itu. Karena ya dia aktif gitu ya. Nah, jadi teman-teman pun saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Pasti bisa, tapi kadang-kadang itu malunya itu ya, betul nggak? Betul nggak? Jujur. Ya, yang malu Mi katanya ya, save kontak orang dan sebagainya gitu ya. Tapi insya Allah setelah ini karena kita punya keinginan yang kuat ya, kita ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak di keluarga kita, apalagi yang sudah berkeluarga, Masya Allah, itu kita membantu ekonomi suami itu sangat luar biasa pahalanya gitu ya, sodakoh, Masya Allah. Apalagi misalkan yang masih ada orang tuanya ya, terus misalkan dengan harta yang kita miliki kita bisa memberi ya, itu sangat luar biasa. Jadi makanya teman-teman, mumpung masih diberikan jatah usia oleh Allah, maka saat ini adalah kesempatan kita untuk membahagiakan mereka dengan semampu yang kita bisa lakukan. Oke, paham ya? Terkait dengan database, paham? Paham, oke. Nah, jadi nanti nggak susah lagi ya ketika saya ada keluar atau seminar meminta nomor kontak. Oke? Insya Allah janji ya. Saya mungkin nanti akan begini. Kalau biasanya kan saya ke leader ya meminta. Teh Elin mau berapa kirim peserta? Jadi leader-leadernya yang saya tanya, gitu kan. Berarti nanti ketika saya ngelis di grup, ayo teman-teman, berapa nih sanggupnya mengirimkan camit untuk seminar gitu ya. Jangan Teh Rahma aja gitu ya. Teh Rahma 200 orang bayangin ya. 200 orang langsung jreng gitu ya. Satu grup itu buat Teh Rahma gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, Teh Rahma sudah bisa begitu. Tapi saya pun ingin terkait dengan orang-orang yang teman-teman semuanya juga untuk mencari mitra. Jadi saya ingin ada Teh Rahma yang lain gitu kan. Artinya teman-teman juga karena tadi sudah punya database, kita tidak akan ada kesulitan. Jadi yang pertama itu berani, Ibu dulu. Nah, jadi insya Allah nih kita tanggal 10 Maret saya ada Zoom dengan Mas Dika. Kemudian tanggal 21, 22 saya ada keluar dengan Kang Azhar. Nah, dari sekarang dicanangkan oleh teman-teman. Mungkin nanti saya ada Zoom dengan Teh Erlin. Nanti saya ada Zoom misalkan dengan Bunda Eva.
nanti saya ada Zoom dengan ya para distributor gitu ya, seperti itu. Nanti saya ada Zoom dengan mereka. Nah sekarang coba kira-kira dengan nanti Zoom saya dengan Mas Dika dan keluar dengan Kang Azhar, kira-kira teman-teman sanggup berapa orang yang akan dimasukkan ke grup? Coba boleh ditulis. Ayo, setelah dikasih ilmunya tadi. Sanggup berapa? Setelah dikasih ilmunya tadi ya, coba sanggup berapa? Oke, Pak Firdaus 20. Siap? Siapa lagi? Bunda Ani 15. Oke, amin. Terus siapa lagi? Bu Elina 20. Bu Umi 20. Oke. Coba baru terus Bu Teh Gina 20. Ada lagi? Tante Leni 20. Teh Imes 20. Ciku Elin 50. Oke, Bu Om 15. Tante Puji 30. Terus ada lagi? Yang lainnya? Oke, Teh Yuli 15. Yang lainnya ada nggak? Oke, Teh Ai 15. Ada lagi? Bu Rahayu 10. Oke. Ya, alhamdulillah. Insya Allah berarti itu sudah 2 grup full gitu. 256 itu bisa full, berarti kali 2 500-an ya. Pak Yusuf 20, berarti udah 500-an tuh full ya. Jadi harapan kita nanti Zoom dengan Mas Dika pun kita minimal ada 20, dan Kulwa pun nanti dengan Kang Azhar juga insya Allah bisa full grupnya gitu kan, seperti itu. Dengan teori yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi besok mulai praktek ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ya, itu dalam rangka mencari peserta Kulwa pada dasarnya sama dengan ketika kita mencari peserta seminar. Ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah memasukkan ini si fulan, dimasukkan ke peserta seminar gitu kan. Nanti untuk peserta Kulwa bisa aja itu pun ditawarin kembali kalau belum closing, atau kita misalkan di bawahnya itu ya, di nomor berikutnya gitu kan. Ketika teman-teman dia itu misalkan closing, ini saya mohon maaf, ini lagi posisi di luar rumah, jadi tidak membawa catatan saya ya. Jadi sebagai contoh dari teman-teman. Jadi teman-teman itu di sini ada nomor, ada nama gitu ya. Kemudian yang misalkan digarisin ya, kemudian ada seminar ke-1, ya, seminar kedua, seminar ketiga, atau keluar ke-1, keluar kedua, ke pinggirnya tuh gitu ya. Jadi ke bawahnya kan nama nih, nama dan nomor. Saya itu nama nomor dari para peserta udah ratusan banget di sini tuh gitu. Udah banyak banget. Nah, ketika misalkan di seminar kemarin makin kaya makin takwa, oh nama ini jujur, Teh Elin itu ada di keluarsa yang pertama, yang closing. Jadi Teh Elin itu ada di keluarsa yang pertama. Jadi ketika kemarin saya membuka-buka kembali buku, ternyata ada Teh Elin gitu ya, ternyata di keluar pertama gitu kan, closingnya gitu kan. Nah, di checklist oleh kita gitu ya, di checklist oleh kita. Ketika pada saat itu ada yang closing, kan akhirnya kita punya ini ya, punya data yang tepat dan juga terstruktur, tersistematis kerjaan kita itu. Jadi tidak asal gitu kan. Jadi punya langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi ketika teman-teman juga masukin ke peserta seminar, bisa aja tadi yang Kulwa itu ditawarin kembali, atau misalkan ganti. Ketika peserta Kulwa kita ambil dari 1 sampai 20. Dilihat sama teman-teman, ikut nggak nih yang 1 sampai 20 ini? Ternyata ikut semuanya. Nah, berarti closing-nya misalkan ada 5 orang, 15 orang lagi belum closing. Nah, kita coba di Japri lagi, ikutkan ke peserta seminar gitu. Karena tadi komitmennya misalkan 20, diikutkan, tambahin lagi berarti ke bawah yang diikutkan. Paham teman-teman? Paham? Boleh diacungkan jempolnya kalau paham ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga ilmunya nyampe ya dan bisa dipraktekkan. Nah, lanjut teman-teman. Nah, nanti ada yang memang ketika saatnya teman-teman itu adalah menjadi petugas ya, menjadi petugas Kulwa ataupun penanggung jawab seminar. Jadi nanti sama saya akan bergilir. Ya, ketika ada penanggung jawab seminar ataupun misalkan
ketika teman-teman ditugaskan oleh saya untuk ikut keluar. Nah, petugas seminar mungkin saat ini adalah baru Teh Elin, Bunda Eva, kemudian juga Bu Ella, kemudian juga Teh Rahma, dan Tante Puji ya, baru 5 orang. Nah, nanti kalau ada lagi ke depannya, ibu-ibu tinggal bilang saja, Bu Nina saya siap. Boleh tuh, apalagi misalkan ada teman-teman. Karena apa? Ketika keluar pun, mohon maaf saya mantau loh teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman keluar lantas saya tidak melihat. Melihat, bahkan mungkin ketika ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman ketika keluar, saya kadang-kadang membuat jawaban, gitu, membuat jawaban. Ada beberapa yang keluar gitu, saya membuat jawaban. Silahkan share gitu ya ke grup terkait dengan pertanyaan tersebut. Nah, kenapa? Karena ketika keluarnya teman-teman juga sama tanggung jawab saya, gitu. Nah, jadi ketika teman-teman keluar itu sekarang sudah merasakan saya ya. Jadi keluar itu tidak hanya sekedar copy paste ya, salin, tempel, tidak seperti itu. Tapi memang harus datang dari ruh kita. Ya. Jangan lupa ketika kita memulai itu bismillah dulu ya. Ketika kita tadi mengirimkan salam, ketika kita mau menjapri orang ya, menchat orang lain, mulai keluar jangan lupa kita itu adalah membaca doa dulu sama Allah. Ya Allah, semoga orang tersebut dilembutkan hatinya sehingga menerima niat baik apa yang kita tawarkan. Nah, ketika itu ada moderator nih, moderator memulai di keluar. Ya, moderator sudah memulai. Nah, kemudian kan sudah suka share ya, share bisnis mereka ya. Kan mereka suka menulis ya namanya ya, betul ya? Betul? Nah, di situ tugas moderator atau teman-teman yang melihat ya, yang melihat dari kegiatan keluar itu, silakan itu di-save namanya. Walaupun posisinya masih nama Camit. Nah, itu ya. Paham ya? Ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu udah ikut keluar, ini ada di padahal itu misalkan Camit kita sendiri gitu. Tapi karena tadi kita asal share, jadi kita tidak paham bahwa itu adalah calon mitra itu kita sendiri ya. Nah, lantas setelah itu teman-teman, ketika sudah kita simpan namanya dan itu merupakan database kita dan namanya dirubah, diedit namanya menjadi Camit kita, Camit yang potensial, maka teman-teman ketika sudah selesai keluar, mohon maaf, kan di situ ada yang namanya silakan yang mau bertanya, sama kan gitu. Oh, kalau dia itu senantiasa aktif, itu merupakan salah satu calon mitra potensial. Artinya ketika nanti ke depan akan senantiasa mengikuti proses apa yang kita lakukan. Ya. Jadi nanti akan akan respon. Nah, itu paham ya teman-teman? Ya. Iya. Oh iya, siapa itu yang iya? Kayak suara Teh Rahma deh. Ya. Nah, itu ya sudah paham ya teman-teman? Ya. Terus yang keduanya, ketika saya mungkin di seminar. Nah, kan mohon maaf, saya mengeluarkan kata-kata Assalamualaikum, izin saya masuk ya, saya sudah izin ke Ciku Elin atau ke siapa yang jadi penanggung jawab kemarin. Sudah izin ke Bu Ella, sudah izin ke Bu Puji gitu. Salam kenal, saya dengan Nina yang kemarin menjadi pemateri di Zoom ya, lunas amanah dan lunas umroh kan gitu. Tolong di-save nama saya ya, gitu. Hanya di-save betul ya, di-save oleh mereka. Boleh bertanya bagaimana kira-kira dengan materi kemarin gitu. Nah, boleh jawabnya besok ya, saya kayak gitu. Ternyata itu Masya Allah efektif. Jadi mereka itu menjapri banyak, sangat bermanfaat. Jadi saya mau tahu seperti apa gitu. Nah, saya merasakan ketika kemarin di seminar lunas amanah itu, Masya Allah sampai sekarang itu belum selesai saya follow up. Saking ternyata banyak respon dari mereka gitu. Nah, jadi mungkin nanti ketika Bunda Eva ya ada mitranya yang keluar atau penanggung jawab seminar itu bisa diduplikasi. Nggak apa-apa masuk di situ kan kita memperkenalkan kita sebagai mentor, sebagai leadernya gitu kan seperti itu. Nah itu ya. Jadi ketika sudah kita menanyakan kalau saya mengharapkan teman-teman juga walaupun ada yang hard selling adalah dengan penawaran yang sangat cepat gitu ya. Tapi saya pun adalah menginginkan teman-teman juga adalah dengan soft selling. Itu penawaran dengan cara yang sangat lembut gitu ya, yaitu dengan coba memahamkan. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dia itu merasa tertarik, ya, jadi tertarik dengan bisnis kita, baru kita tawarkan. Kira-kira
Ibu atau Bapak berminat mendapatkan penghasilan tambahan dari British Propolis? Nah, jadi itu. Jadi ditawarkan seperti itu. Kalau berminat, nah baru biasanya dia lancar. Ya. Baru dia keluar. Iya, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Tapi gimana caranya? Gitu. Nah, itu kalau sudah berbicara caranya, insya Allah kadang-kadang 75% itu sudah akan closing. Ya. Nah, jadi harapannya, mohon maaf ya, kita mungkin sekarang yang menjadi penanggung jawab di seminar ataupun yang menjadi pemateri di Kulwa, jadi kan biasanya ritme kita setelah seminar kita materi sampai selesai asar. Nah, bagusnya setelah itu tutup itu teman-teman boleh kalau ada yang ditanyakan japri ya, boleh ke saya, ke Umi Nina ataupun misalkan ke penanggung jawabnya di situ, Bu Ella, Cik Bu Elin atau Tante Puji atau Tante Leni gitu. Nah, setelah itu kita tampung tuh pertanyaan dari mereka. Nanti ketika kita masuk lagi ke grup itu bukan dari awal lagi. Walaupun mungkin di situ ada yang baru join ya, gitu kan. Tapi adalah ketika kita masuk lagi ke grup adalah kita membahas apa yang dipertanyakan mereka. Ya. Jadi kan yang ditanyakan itu adalah biasanya adalah apakah itu MLM, yang ditanyakan itu apakah itu adalah misalkan modalnya gimana, bagaimana cara usahanya, berapa modalnya dan sebagainya. Nah itu, jadi ketika kita masuk itu kita menampilkan apa yang ditanyakan. Nah ternyata itu efektif teman-teman, karena ketika kita dari awal lagi mereka merasa HP-nya full, penuh, ngeheng gitu. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan mereka itu pada keluar grup karena materinya berulang, apalagi kalau mereka masuk dari awal di grup tersebut, ya. Nah, jadi sekarang tugas teman-teman yang sudah memiliki kelas-kelas Kulwa yang banyak, silahkan dimainkan kembali kelas Kulwa tersebut. Paling tidak dengan menyapa mereka di grup di Kulwa-Kulwa itu, kemudian kita memberikan materi. Materinya tidak mesti harus materi bisnis. Apakah misalkan materinya bagaimana nih supaya kita menjadi seorang pengusaha, bagaimana nih misalkan kita menjadi Khadijah masa kini itu seperti apa. Pokoknya banyak lah terkait dengan materi-materi yang lain seperti itu. Nah itu mungkin Teh Erlin, teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, atau ketika ada pertanyaan boleh ya. Nah sebelum saya tutup boleh ya, silakan teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali, atau yang kecepatan boleh ditanyakan kembali ya. Ya Teh Erlin, silakan saya serahkan ke Teh Erlin. Terima kasih banyak Umi atas pemaparan materinya, Masya Allah, keren sekali ya bagaimana teknik-teknik kita untuk mencari calon-calon mitra yang berpotensi, dan insya Allah nanti kita bisa praktekkan. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya langsung, silakan. Boleh langsung. Teh Yuli Solihah. Videonya. Silakan yang lain boleh. Pak Yusuf. Ayo Pak Yusuf, silakan. Itu aja. Di unmute aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin mohon maaf agak telat bergabung karena ada satu dan lain hal yang saya kerjakan terlebih dahulu. Boleh Pak. Mohon maaf agak telat saya bergabung karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan. Nggak apa-apa Pak. Bu Danina, kalau bagi saya sih mencari penjual. Pak Yusuf nggak kedengeran. Kenapa Pak Yusuf? Nggak kedengeran suaranya? Di unmute Pak. Tadi ke sip. Silakan Terima Pak. kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun materi-materi yang dari kemarin juga Bunda sampaikan, karena hari ini kita nggak menyimak dari awal, sekali lagi mohon maaf karena satu dan lain hal. Bagi saya memang untuk mencari mitra memang lebih sulit daripada pembeli, karena kalau untuk pembeli biasanya kalau pengalaman saya, sekali dia merasakan khasiatnya biasanya repeat order lagi. Tapi untuk memberikan penjelasan bahwa oh ini loh produk yang berkualitas, bagi mereka untuk gabung itu yang memang agak susah juga gitu. Meskipun memang langkah-langkah yang Bunda Nina sampaikan itu sudah beberapa kali gitu. Apa mungkin karena saya laki-laki atau bagaimana gitu. Kadang-kadang kalau udah ngelihat profil kita, kemudian di bawah itu ada British Propolis atau bisnis apa kayak gitu, paling tadi tawarin produk nih gitu. Kira-kira seperti itu. Memang membangun kedekatan memang agak susah gitu. Jadi saya salut sekali dengan Bunda Nina di dalam memberikan follow up ataupun pendekatan-pendekatan kepada calon-calon mitra. Karena memang sampai hari ini juga belum bertambah lagi mitra saya. Mungkin solusi paling jitu gitu bagaimana Bunda untuk mencari mitra, terutama untuk pengembangan diri kita gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan kendala saya selama ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Yusuf, pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Saya awal mencari mitra itu adalah yang terdekat ya, yaitu dari mulai keluarga ya, teman dekat ya, dan juga teman profesi gitu ya. Tapi ternyata pertama dari keluarga, ternyata sampai saat ini belum ada yang join gitu ya, karena mereka menikmati dengan profesinya masing-masing. Gitu kan. Dan yang keduanya teman dekat. Nah, teman dekat itu ada beberapa orang gitu yang tertarik, tapi dengan satu hal suaminya tidak mengizinkan atau apa dan sebagainya tidak. Hanya yaitu saya mencoba Pak Yusuf dengan komitmen saya seperti itu. Insya Allah kalau kita sudah komitmen satu hari itu 30 ya menjapri orang lain, insya Allah pasti akan ada yang nyantol. Saya itu pernah dengar dari Mr. Go ya. Mr. Go itu kan kalau dulu siapa Kang Azhar cerita itu kan, dia itu yang namanya HP itu begini aja gitu ya. Sampai dia itu kan Masya Allah kalau tidak salah itu sehari bisa berapa itu ya, berapa ribu ya, berapa ratus ya. Dia itu yang namanya ngechat orang, ngejapri orang itu kan sangat luar biasa. Sampai makanya satu-satunya yang kata Mr. Jos itu dikatakan bahwa dia itu satu bulan bisa 10.000 botol yang terjual, dan itu laki-laki loh Pak. Ya, jadi kenapa? Karena itu, jadi dia tuh kadang-kadang sampai katanya tertidurnya gitu kan, saking ya itu mungkin karena lelahnya dan sebagainya. Nah itu jadi insya Allah kita jangan berkecil hati, Allah pun akan melihat dari ikhtiar yang kita lakukan, gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi Amin. Allah akan melihat dari ikhtiar yang kita lakukan. Jadi ketika kita ditolak ya Bismillah, saya pun ditolaknya banyak, tapi artinya ketika melihat orang lain, ketika saya ingat si Kang Apep dulu ya, ketika saya baru pertama join gitu ya. Kang Apep itu sama Teh Liani harus mencari 100 penolakan katanya. Ini ternyata saya itu ketika saya belum 100 mencari dapat penolakan, ternyata bukan penolakan yang saya terima gitu. Malah hikmah itu dapat orderan banyak gitu. Nah, akhirnya seperti itu saya juga sama. Penolakan, tapi di samping setelah penolakan ternyata di bulan berikutnya itu adalah menjadi mitra, bahkan menjadi orderannya itu banyak gitu di bulan berikutnya. Nah, itu ya Pak Yusuf ya. Jadi bismillah Pak Yusuf, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Tadi dikatakan kalau kita tidak ada yang namanya ikhtiar, ketak-ketik di tangan gitu ya, seperti itu. Karena saat ini mungkin atau kaki yang tidak bisa dilangkahkan. Nah, ini mungkin ada Bunda Maryam ya yang jago penjualan offline gitu ya. Ya sudah kapasitasnya di offline mangga gitu ya.
silahkan dilanjutkan yang di offline gitu ya. Kemudian ada yang kapasitasnya di misalkan di online, ya silahkan gitu kan, seperti itu. Artinya pokoknya kita satu hari itu melakukan penawaran kepada 30 orang. Nah, saya ada di grup itu yang Batam itu sangat luar biasa gitu. Jadi 30 satu hari 30 dia lakukan 30 gitu ya. Di screenshot semuanya gitu ya, seperti itu. Nah, insya Allah ketika sudah istiqomah nanti akan menjadi terbiasa ketika kita mencoba satu hari itu komitmen menjapri ke 30 orang. Atau misalkan bapak-bapak sanggup, ibu-ibu dan bapak sanggupnya 20 orang, silahkan dikomitmenkan. Insya Allah akan ada hasilnya. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita tidak melakukan gitu, tidak melakukan salam kenal, tidak melakukan sapa di statusnya, kemudian tidak melakukan kita itu adalah penawaran. Nah, itu sangat mustahil ketika kita akan mendapatkan calon mitra atau ketika kita ada penjualan gitu, seperti itu. Itu sangat mustahil. Jadi intinya mulai sekarang dikomitmenkan saja ya. Gitu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Pak. Ya. Boleh ada yang lain? Oke, barangkali teman-teman ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Boleh, mangga. Oh iya, selamat. Ya, selamat hari ini. Senyum-senyum. Silakan Tante Leni Taimis dan Tante Puji sekarang udah jadi distributor ya. Selamat, barakallah. Semoga menambah manfaat yang lebih luas buat keluarga dan juga orang lain ya. Silakan di-unmute Taimis. Ya, boleh Taimis. Halo Taimis, mau bertanya? Taimis mas senyum-senyum. Ya. Di bawahnya Teh, diklik yang ada tulisan mute. Nah, siap. ya. Boleh, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi Nina? Baik. Cik Elin. Ya, baik Taimis, kabar baik. Di sini saya mau nanya gini Umi, untuk mitra, kebanyakan udah ada yang mau ikut, ya udah mau join. Cuman masalahnya itu dengan modal itu banyaknya Umi. Gimana caranya? Ya, baik Teh Imes. Sebenarnya itu permasalahan bukan di grup kita saja. Jadi semua pun yang ketika saya japri, follow up ketika seminar, ketika apapun itu masalahnya. Jadi kita itu aja kasih solusi untuk nabung. Ya. Jadi untuk nabung dulu. Nah, kalau misalkan Bunda Imes setuju gitu ya. Jadi kita nabungnya boleh di satu pintu di saya. Nanti saya biar mereka percaya kasih fotokopi KTP saya. Gitu. Jadi kenapa? Karena ketika nabungnya di mereka sendiri, ternyata uangnya itu nggak terkumpul. Jadi yang ada mereka malah nggak jadi joinnya. Iya. Gitu. Jadi kasih solusi. Ini banyak kan yang yang sudah membeli produk gitu ya. Kadang-kadang saya suka bingung nih. Dosisnya berapa gitu, dosis ininya gitu kan. Di BP itu kan nggak dijelasin pasti berapa gitu kan dosisnya gitu. Jadi itu Teh Imes secara garis besar itu biasanya dari berat badan juga dan juga usia. Ya. Nah, jadi sebaiknya kalau nanti ada pertanyaan begitu Teh Imes, lebih baik tanyakan dulu, boleh misalkan ke saya atau ke leadernya Teh Imes. Iya, biasanya saya suka ganggu nih. Nggak apa-apa Teh, lebih baik ditanyakan ya. Atau misalkan suka diganggu nih. Ya nggak apa-apa. Jadi misalkan jangan sampai usia 65 tahun, 70 tahun kita dikasih 7 tetes gitu ya. Ada yang
yang usia 95 tahun, 91 tahun, dikasih 5 tetes katanya seger langsung gitu. Wah, Ya, kecuali Teh Imes kalau misalkan dia kesulitan makan, boleh tuh ditambah dengan BP Kids sedikit ya. Boleh dia meminum BP Kids itu kalau misalkan kan BP Kids itu untuk penambah nafsu makan juga ya. Gitu seperti itu. Biasanya kan kalau dia sepuh-sepuh itu kan susah makan ya salah satunya. Nah, jadi nanti ibu-ibu semuanya, bapak-bapak itu boleh bagaimana bertanya ke Teh Imes atau ke Pak Yusuf terkait dengan teknik dan Bunda Mariam. Bagaimana teknik menjual offline. Karena itu kayaknya jagonya tuh bertiga ya. Jago jualan offline ya. Jago Boleh ya? Jago ngelobi. Ya pokoknya apa? Ya itu kan ngelobi juga bagian dari marketing ya. Marketing kan memberikan informasi gitu ya. Jadi boleh tuh tanya ke Teh Imes juga kepada Bunda Mariam, kepada Pak Yusuf. Nanti mungkin suatu saat dikasih waktu di di pembinaan bulan depan dikasih waktu misalkan mereka untuk sharing ya. Jadi ini nanti juga bulan depan akan gantian siapa yang akan memberikan materi. Jadi tidak saya selamanya ya. Seperti itu. Nanti para leader-leader yang akan memberikan materi, tapi ada sesi sharing dari teman-teman yang sudah sukses. Dan misalkan Teh Rahma, bagaimana cara sukses mencari mitra gitu ya. Teh Imes aja sampai gimana Neng caranya, kasih tahu dong Ibu. Kan gitu ya. Jadi nanti boleh tuh Teh Rahma jadi dikasih waktu untuk bisa sharing ya terkait dengan cara mencari mitra. Dan Teh Imes juga nanti sharing terkait dengan bagaimana cara menjualnya. Pak Yusuf dan juga Bunda Mariam dan juga yang lainnya. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan ada yang sudah berhasil, boleh teman-teman japri ya sama yang bersangkutan. Ini gimana ya caranya kok bisa terjual banyak gitu kan seperti itu. Ya itu ya Teh Imes ya, nggak apa-apa Teh Imes tidak merasa direpotkan kok saya kalau misalkan saya ada waktu silahkan ya. Tidak merasa direpotkan. Justru saya senang kalau teman-teman aktif ya. Kalau ini nggak aktif bingung mau diapain. Teman-teman hati-hati ya. Istilah itu ketika kita keaktifan itu ternyata itu insya Allah banyak hormon yang terstimulasi dengan baik. Jadi pikiran kita akan semakin aktif ya. Kemudian juga akal kita, hati kita, pikiran kita itu akan saling koneksi ya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Misalkan malu orang lain sudah banyak penjualannya. Ngapain malu-malu ya? Nggak usah malu, bismillah. Dengan kita, alhamdulillah ya, tolong ajarin saya, nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Ya, seperti itu ya. Ya, Teh Imes ya. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Salam. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih ada waktu ya? Boleh, Teh. 10 menit lagi ya, Teh? Ya, 10 menit lagi ya, teman-teman. Bunda Leni. Bunda mohon maaf nih, mungkin kalau ada yang punya video mengenai, dulu pernah di-share ya kalau nggak salah. Jadi misalnya penyakit apa, kemudian ketika minum itu reaksi apa gitu, bisa untuk di-share lagi ya. Kalau yang saya tahu, pengalaman dari yang repeat order gitu ya, biasanya hari pertama atau hari itu suka panas gitu ya, atau gitu, sama kencingnya lebih banyak begitu. Itu ada tuh video, tapi sempat saya cari sampai hari ini belum temu juga gitu. Jadi mohon kalau yang masih punya video mengenai reaksi hari pertama, hari kedua dari beberapa penyakit setelah mengkonsumsi British Propolis tuh mohon untuk bisa nanti di-share di grup Umi gitu. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Ya, insya Allah ya teman-teman nanti ya, boleh tuh. Jadi teman-teman juga kalau ada yang bertanya boleh tuh ditanyain di grup ya, biar nanti saling melengkapi gitu ya. Dan insya Allah menjadi amal jariah bagi teman-teman yang sudah membantu jawaban. Ya. Amin. Bagaimana, Teh Elin? Sudah azan ya, Teh Elin? Oh iya.
Baik, kalau tidak ada Boleh Kak? tidak ada lagi Ada, yang tutup bertanya, kita tutup saja ya Mi ya, karena memang waktu Ya, boleh. waktu Sudah asar. itu. Baik, terima kasih banyak kepada Umi Nina yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan langsung ya teman-teman, dan bismillah semoga bulan Maret kita bisa mengclosingkan banyak mitra-mitra. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dipermudah, selalu diistiqomahkan, dan saling mensupport satu sama lain. Mudah-mudahan bismillah ya, kita sama-sama bisa tercapai impian-impian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Saya atas nama sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata ya teman-teman, maklum masih belajar. Nanti bisa bergantian ya Umi, mungkin yang lainnya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.